Selanjutnya, kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 3. Cermatilah teks eksplanasi berikut ini. Teknologi hijau di era globalisasi. Teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting dalam kegiatan manusia. Pada era globalisasi ini, kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terkait dan menentukan keberlangsungan hidup manusia. Disadari atau tidak, kita sering mengabaikan masalah lingkungan. Persoalan lingkungan akibat proses teknologi sudah menjadi masalah yang mendunia. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Oleh sebab itu, harus dicari cara untuk mengatasinya. Salah satunya dengan cara mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Untuk melengkapi teks eksplanasi tersebut, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ingat kembali ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. Paragraf 1 berisi pernyataan umum dari topik masalah yang akan disajikan. Paragraf 2 berisi deret penjelas, fakta, pembuktian, dan proses dari masalah yang disajikan secara berurutan dan sistematis. Paragraf 3 berisi tentang simpulan dan pesan atau kesan penulis tentang topik tersebut. Nah, setelah kita ingat kembali tentang ciri teks eksplanasi, kita bisa melengkapi teks tersebut sehingga menjadi suatu teks yang utuh. Selanjutnya, sekarang kita akan mencoba untuk membuat kompor tenaga surya. Negara kita cukup merata limpahan sinar mataharinya, meskipun tidak bisa menggantikan sepenuhnya energi minyak dan gas bumi. Setidaknya bisa menghemat dan mengurangi konsumsi minyak atau gas. Perhatikan langkah-langkah berikut. Kompor sederhana tenaga surya. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 2 kotak berbahan kayu atau triplex yang berbeda ukuran dengan selisih sekitar 1 inci setiap sisinya. Koran atau sobekan kertas, kertas konstruksi berwarna hitam, 4 lembar kardus, pisau cutter tebal, pembungkus makanan berbahan aluminium atau pelat logam, aluminium foil bisa pula digunakan tetapi akan cepat kotor dan harus sering diganti. Plester atau perekat karet, 8 buah tangkai penyangga, lem tahan panas yang kuat daya rekatnya. Langkah-langkah kerjanya: 1. Tempatkan kotak kecil di dalam kotak yang lebih besar. Isilah celah kosong di antara kedua kotak tersebut dengan sobekan kertas atau koran. Fungsinya sebagai penyekat atau penahan panas. Yang kedua, alasi sisi bagian dalam kotak kecil dengan kertas konstruksi hitam. Hal ini akan menambah tingkat panas kotak. Nomor 3, lapisi 4 buah karton dengan bahan pemantul cahaya matahari yang terbuat dari plat aluminium. Pastikan tidak ada lapisan pemantul yang terlipat atau berkerut. Beri plester atau perekat karet pada pinggir setiap plat tersebut agar merekat dengan kuat pada koran. Keempat, pasanglah setiap plat pemantul sinar surya tersebut pada setiap sisi bagian atas dari kotak dengan sudut kemiringan sekitar 45 derajat. Nomor 5, gunakan tangkai penyangga di bagian bawah setiap plat pemantul agar posisinya stabil. Pastikan semua bagian sudah terpasang kuat dan tahan terhadap terpaan angin. Nomor 6, taruhlah panci makanan dalam kotak. Tempatkan oven tenaga surya ini di tempat yang terpapar sinar matahari langsung di waktu terik siang hari. Ketujuh, ujilah kompor tenaga surya buatan kalian. Nomor 8, tuliskan laporan hasil percobaan. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti pemanfaatan listrik tenaga surya.
Selain panel surya dan kompor tenaga surya, masih banyak lainnya. Kita lanjutkan pembahasannya pada pembelajaran berikutnya ya.